Halo semuanya, selamat datang. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat di hati saya, kecerdasan emosional. Ini adalah konsep yang telah mengubah hidup saya dan banyak orang di seluruh dunia. Kita semua tahu pentingnya IQ. Tetapi tahukah Anda bahwa kecerdasan emosional atau EQ bisa dibilang lebih penting untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan sejati dalam hidup? Dalam bukunya yang luar biasa, Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ, Daniel Goleman mengungkap kekuatan tersembunyi dari emosi kita dan bagaimana emosi membentuk pikiran, tindakan, dan hubungan kita. Goleman menguraikan kerangka kerja dari 7 komponen kunci kecerdasan emosional yang akan kita bahas bersama hari ini. Bergabunglah dengan saya saat kita menjelajahi 7 pelajaran penting dari buku Goleman dan temukan bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan emosi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Bersiaplah untuk membuka potensi tersembunyi di dalam diri Anda dan memulai perjalanan transformatif menuju penguasaan diri secara emosional. Pelajaran pertama dalam perjalanan kita menuju kecerdasan emosional adalah kesadaran diri, fondasi dari semua pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk menyelami lubuk hati kita, untuk benar-benar memahami emosi yang mendorong pikiran dan perilaku kita. Ini seperti bercermin, memungkinkan kita untuk melihat kekuatan dan kelemahan, pemicu, dan motivasi kita dengan jelas dan jujur. Bayangkan ini, Anda sedang melakukan presentasi penting dan tiba-tiba Anda merasa gugup. Telapak tangan Anda berkeringat, jantung Anda berdebar kencang, dan pikiran Anda berpacu. Alih-alih membiarkan kecemasan mengambil alih, kesadaran diri memberdayakan Anda untuk mengenali dan menerima emosi ini tanpa menghakimi. Anda dapat berkata pada diri sendiri, "Saya merasa cemas sekarang, dan tidak apa-apa." Ini adalah reaksi yang alami. Dengan mengenali emosi kita mendapatkan kendali atas bagaimana kita menanggapinya. Kita menjadi lebih sadar bagaimana emosi kita memengaruhi pikiran dan perilaku kita, memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan membangun hubungan yang lebih sehat. Kesadaran diri adalah kunci untuk membuka potensi sejati kita dan menjalani hidup dengan keaslian dan tujuan. Luangkan waktu setiap hari untuk terhubung dengan dunia batin Anda. Perhatikan emosi Anda, identifikasi pemicu Anda, dan kembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana emosi Anda memengaruhi pikiran dan perilaku Anda. Ingat, kesadaran diri adalah fondasi dari semua pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Setelah kita mengembangkan kesadaran diri dan belajar mengenali emosi kita, langkah selanjutnya adalah menguasai seni pengaturan diri. Pengaturan diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi kita secara efektif, untuk mengekspresikan diri dengan cara yang sehat dan konstruktif, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Bayangkan Anda terjebak kemacetan, dan seseorang tiba-tiba menyerobot Anda. Kemarahan dan frustrasi muncul di dalam diri Anda. Anda mungkin tergoda untuk membunyikan klakson Anda, membuat gestur kasar, atau bahkan berteriak pada pengemudi lain. Namun, pengaturan diri memungkinkan Anda untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan memilih respons yang lebih tenang dan terukur. Pengaturan diri bukanlah tentang menekan atau mengabaikan emosi kita. Ini tentang menemukan keseimbangan yang sehat antara mengekspresikan emosi kita secara otentik dan menjaga kendali atas perilaku kita. Ketika kita dapat mengatur emosi kita secara efektif, kita menjadi lebih tangguh, dapat diandalkan, dan mampu menavigasi tantangan hidup dengan anggun dan tenang. Salah satu kunci untuk meningkatkan pengaturan diri adalah mengembangkan mekanisme coping yang sehat untuk menghadapi situasi stres. Ini mungkin termasuk olahraga teratur, berlatih meditasi atau mindfulness, atau sekadar meluangkan waktu untuk bersantai dan memulihkan tenaga. Ingat, pengaturan diri adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui latihan dan ketekunan. Saat Anda terus mengembangkan pengaturan diri, Anda akan mendapati bahwa Anda lebih mampu menahan godaan, mengelola impuls Anda, dan membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai inti Anda. Anda akan menjadi sumber ketenangan dan kepositifan, bahkan di tengah badai kehidupan. Di jantung kecerdasan emosional terdapat mesin yang kuat yang mendorong kita menuju tujuan kita, menyalakan hasrat kita, dan mempertahankan ketekunan kita, motivasi. Tetapi tidak semua motivasi diciptakan sama. Sementara motivasi ekstrinsik yang didorong oleh penghargaan dan pengakuan eksternal
dapat efektif dalam jangka pendek. Motivasi intrinsik yang muncul dari dalam adalah kunci untuk mencapai prestasi dan kepuasan yang langgeng. Bayangkan Anda sedang mengerjakan proyek yang sangat berarti bagi Anda, sesuatu yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai inti dan aspirasi Anda. Anda tidak didorong oleh janji bonus atau pengakuan, tetapi oleh kegembiraan dan kepuasan yang Anda rasakan dalam melakukan pekerjaan itu sendiri. Itulah kekuatan motivasi intrinsik. Ketika kita termotivasi secara intrinsik, kita lebih mungkin untuk menetapkan tujuan yang menantang, bertahan dalam menghadapi kemunduran, dan mencapai potensi penuh kita. Kita menjadi tak terhentikan, bukan karena kita harus, tetapi karena kita menginginkannya, dengan setiap serat keberadaan kita. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri Anda, luangkan waktu untuk mengidentifikasi nilai-nilai, hasrat, dan minat Anda. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Apa yang membuat Anda bersemangat? Setelah Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang mendorong Anda dari dalam, tetapkan tujuan yang selaras dengan nilai-nilai inti Anda, dan cari peluang yang memungkinkan Anda untuk mengejar hasrat Anda. Ingat, motivasi bukanlah tujuan, tetapi perjalanan. Akan ada pasang surut, puncak, dan lembah di sepanjang jalan. Tetapi dengan tetap terhubung dengan alasan Anda, dengan api yang membara di dalam, Anda akan menemukan kekuatan dan ketahanan untuk mengatasi tantangan apapun dan mencapai impian terliar Anda. Dalam jalinan kehidupan yang rumit ini, kita adalah benang-benang yang saling terhubung, terjalin erat melalui jalinan pengalaman dan emosi bersama. Dan salah satu benang yang paling kuat dan indah yang menyatukan kita adalah empati. Kemampuan untuk melangkah ke dalam sepatu orang lain, untuk melihat dunia melalui mata mereka, dan untuk benar-benar memahami serta berbagi perasaan mereka. Empati bukanlah sekadar simpati yang merupakan perasaan kasihan atau keprihatinan terhadap orang lain. Sebaliknya, empati membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang perspektif, pikiran, dan perasaan orang lain. Bahkan jika kita belum tentu setuju dengan mereka atau memiliki pengalaman yang sama. Bayangkan seorang teman berbagi cerita tentang kehilangan orang yang dicintai. Simpati mungkin membuat Anda mengatakan, "Saya turut berduka atas kehilangan Anda." Sementara empati akan mendorong Anda untuk mendengarkan dengan saksama, menawarkan pelukan yang tulus, dan mencoba untuk benar-benar merasakan kedalaman kesedihan mereka. Ketika kita mempraktikkan empati, kita membangun jembatan pemahaman dan koneksi. Kita menciptakan ruang yang aman bagi orang lain untuk merasa didengar, divalidasi, dan didukung. Empati adalah kunci untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dan bermakna, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional kita. Untuk mengembangkan empati, mulailah dengan melatih mendengarkan secara aktif. Berikan perhatian penuh kepada orang lain saat mereka berbicara. Cobalah untuk memahami perspektif mereka, dan ajukan pertanyaan yang bijaksana untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik. Ingat, empati adalah jalan dua arah. Sama seperti kita ingin merasa dipahami, orang lain juga merasakannya. Manusia adalah makhluk sosial, terprogram untuk terhubung, berkomunikasi, dan membangun hubungan yang bermakna satu sama lain. Dan dalam dunia yang semakin saling berhubungan ini, kemampuan untuk menavigasi lanskap sosial yang kompleks dengan keanggunan dan keaslian lebih penting dari sebelumnya. Disinilah keterampilan sosial berperan. Keterampilan sosial mencakup berbagai kemampuan yang memungkinkan kita untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Membangun hubungan yang kuat, berkomunikasi dengan jelas dan persuasif, memengaruhi dan menginspirasi, bekerja sama secara kolaboratif, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Ini seperti seperangkat alat yang membantu kita membangun jembatan pemahaman dan koneksi, menjembatani kesenjangan budaya, dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan Anda menghadiri acara networking, dikelilingi oleh wajah-wajah asing. Alih-alih merasa malu atau canggung, keterampilan sosial yang terasah memungkinkan Anda untuk mendekati orang lain dengan percaya diri, memulai percakapan yang menarik, dan membangun hubungan yang tulus. Keterampilan sosial bukanlah tentang menjadi orang yang paling populer atau paling banyak bicara di ruangan. Ini tentang menjadi komunikator yang efektif, pendengar yang penuh perhatian, dan kolaborator yang hebat. Ini tentang menciptakan hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan rasa hormat, kepercayaan, dan pemahaman.
Untuk meningkatkan keterampilan sosial Anda, mulailah dengan fokus pada pengembangan kesadaran diri. Perhatikan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain, identifikasi area di mana Anda dapat meningkat, dan cari peluang untuk keluar dari zona nyaman Anda dan berlatih keterampilan sosial Anda dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Hidup ini penuh dengan pasang surut, puncak, dan lembah yang tak terhindarkan, yang membentuk perjalanan kita. Akan ada saat-saat ketika kita dihadapkan pada tantangan, kemunduran, dan bahkan tragedi yang menguji tekad dan membuat kita mempertanyakan kemampuan kita. Pada saat-saat seperti inilah ketahanan, kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, menjadi sangat penting. Ketahanan bukanlah tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit atau kesulitan. Sebaliknya, ini tentang memiliki kekuatan batin dan ketabahan untuk menghadapi tantangan secara langsung, untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman negatif, dan untuk muncul dari sisi lain lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Ini seperti pohon ek yang kuat yang berdiri kokoh dalam menghadapi badai. Akarnya tertanam kuat di tanah, batangnya yang kokoh menolak untuk patah. Bayangkan Anda mengalami kemunduran yang signifikan, seperti kehilangan pekerjaan atau berakhirnya hubungan yang penting. Ketahanan memungkinkan Anda untuk merasakan rasa sakit dari kehilangan, untuk memproses emosi Anda, dan untuk akhirnya bangkit kembali dengan rasa tujuan dan harapan yang baru. Ketahanan bukanlah sifat bawaan. Itu adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan diperkuat melalui latihan dan ketekunan. Salah satu kunci untuk mengembangkan ketahanan adalah menumbuhkan pola pikir positif dan fokus pada menemukan makna dan tujuan, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Ingat, kemunduran dan tantangan adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan. Tetapi dengan ketahanan di pihak kita, kita dapat mengubah pengalaman-pengalaman ini menjadi peluang untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan transformasi. Kita dapat muncul dari abu masa lalu, kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang menghadang kita. Konflik adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan manusia. Baik itu perselisihan dengan orang yang dicintai, ketidaksepakatan di tempat kerja, atau perbedaan pendapat yang lebih besar dalam masyarakat kita, konflik memiliki potensi untuk menciptakan perpecahan, menabur perselisihan, dan mengikis hubungan kita. Namun, dengan kecerdasan emosional sebagai panduan kita, konflik juga dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan, pemahaman, dan transformasi positif. Resolusi konflik bukanlah tentang menghindari atau menekan konflik. Sebaliknya, ini tentang mendekati konflik dengan pola pikir rasa ingin tahu, empati, dan keinginan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Ini tentang terlibat dalam dialog yang penuh hormat dan terbuka, mendengarkan secara aktif untuk memahami perspektif orang lain, dan bekerja sama untuk menemukan titik temu. Bayangkan, dua kolega yang terlibat dalam perselisihan yang memanas tentang suatu proyek. Alih-alih membiarkan emosi menguasai mereka memilih untuk terlibat dalam resolusi konflik. Mereka mendengarkan dengan saksama perspektif satu sama lain, mengidentifikasi akar penyebab konflik, dan akhirnya menemukan solusi kreatif yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Resolusi konflik yang efektif membutuhkan kita untuk mengatur emosi kita sendiri, untuk berempati dengan orang lain, dan untuk berkomunikasi dengan jelas dan penuh hormat. Ini tentang menemukan keseimbangan antara memperjuangkan kebutuhan kita sendiri dan menghormati kebutuhan orang lain. Ketika kita mendekati konflik dengan kecerdasan emosional, kita dapat mengubah situasi yang berpotensi merusak menjadi peluang untuk pertumbuhan, koneksi, dan pemahaman yang lebih dalam. Kita dapat membangun jembatan alih-alih tembok, memperkuat hubungan kita, dan menciptakan dunia yang lebih harmonis untuk semua. Sepanjang perjalanan kita hari ini, kita telah menjelajahi 7 pilar penting kecerdasan emosional, kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, keterampilan sosial, ketahanan, dan resolusi konflik. Ini bukan hanya konsep abstrak, tetapi alat praktis yang dapat kita gunakan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Saya mendorong Anda untuk merenungkan pelajaran-pelajaran ini dan mempertimbangkan bagaimana Anda dapat menerapkannya dalam kehidupan Anda sendiri. Apakah itu mengembangkan kesadaran diri yang lebih besar, meningkatkan kemampuan Anda untuk mengatur emosi, menumbuhkan empati dan kasih sayang yang lebih besar, atau menguasai seni resolusi konflik?
Perjalanan menuju penguasaan emosional adalah proses yang berkelanjutan. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan yang mencerahkan ini. Semoga Anda merasa diberdayakan untuk merangkul kekuatan kecerdasan emosional Anda dan menciptakan hidup yang lebih bermakna, memuaskan, dan penuh dengan hubungan yang tulus. Bagikan pemikiran dan wawasan Anda di bagian komentar di bawah. Dan mari kita lanjutkan percakapan ini.